Maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf. Jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf beribu maaf. Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai-pakai. Iya dong. Boleh, bukan nggak berarti boleh. Boleh, saya pernah pengajian kok. Maksud saya, nanti Bu Risma saya suruh, nanti Bu Bintang saya suruh, tolong bikin manajemen rumah tangga kekeluargaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Cerita Rara ini bersama Cornelius. Nah, dia bilang kan, kalau dia pernah belajar agama Hindu, dia mengaku ngayah berbakti di Puri Satria, di mana Ibu Mega pun sempat berada di sana, belajar di sana, tinggal di sana. Nah, kurang lebih begitu kalimatnya dari Rara. Jadi yang Mbak Rara itu baca artinya ayat-ayat Quran juga dong kalau gitu. Saya non Muslim, jadi yang saya baca adalah mantra-mantra kejawen. Saya juga betul. belajar sedikit tentang agama Hindu, jadi saya baca Gayatri Mantra. Jadi saya itu single parent dari 2013. Saya ngayah itu belajar berbakti di Puri Satria, tempatnya Bapak Cok Ratmadi. Dulu Ibu Mega juga belajar di situ, tinggal di tempatnya Pak Cok Ratmadi dengan Ibu Dayu gitu. Jadi di Bali itu kan ada puri-puri. Nah, saya belajarnya di Puri Satria. Nah, kalau budi saya itu dulu keturunan, memang estafetnya itu paranormalnya Ibu Tin. Dan kemudian kita jadi bertanya, apakah Ibu Mega juga sama dengan Rara? KTP-nya maksudnya ya, ini perlu dilihatkan juga. KTP Ibu Mega, Islam atau kejawen. Dan lagi-lagi sahabat semua, bagi individu-individu yang ada dimanapun, itu terserah mereka. Nggak ada persoalan apa-apa, mau isinya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau agama yang lain-lainnya. Atau kosong bahkan sekalipun, nggak ada masalah. Tapi kalau ini sosok guru bangsa, kan sebagian orang mengatakannya guru bangsa ini Ibu Mega, sama dengan Rara. Kalau kemudian kan ramai netizen beranggapan, oh pantas saja kok sering menampakkan ketidaksukaannya terhadap umat Islam. Oh pantas saja hari ini orang-orang yang mencibir, yang mengolok-olok, yang memotong-motong sirah nabawiyah itu seakan diberikan panggung yang besar di negeri ini untuk mengobok-ngobok ajaran Islam. Seperti Guntur Romli, JIL, Jaringan Islam Liberal. Kan dia seenak perutnya aja motong-motong sirah. Sampai beranggapan bahwa putri Nabi Muhammad SAW pun menikah beda agama. Hei, Anda memotong sejarah itu. Yang benarnya bukan begitu. Yang benarnya mereka melakukan nikah sebelum ajaran pernikahan beda agama dilarang itu turun. Ngerti ora? Anda bikin polemik di umat Islam. Hati-hati Guntur Romli. Guntur Romli. Jadi kalau orang, mohon maaf ya, bahasa netizen sekarang tuh menjilat pada kekuasaan. Ya, mereka menjadi semena-mena untuk melakukan apa saja, termasuk untuk mendegradasi umat Islam. Ya, bukan sekali dua kali. Mudah sekali kita melihat rekam jejak seorang Guntur Romli. Buka saja googling ya. Di googling saja udah kelihatan tuh Guntur Romli tuh ngapain saja. Merendahkan ustadz, ulama, ajaran Islam. Bahkan kalau sahabat ingat, ini yang bilang ngapain apa azan dikencengin gitu buat manggil Tuhan nanti. Lah, azan itu bukan buat manggil Tuhan. Manggil manusia untuk sholat. Ini konon katanya cendekiawan gitu. Cendekiawan muda tapi pikirannya nggak ada sama sekali bisa diterima oleh akal sehat publik gitu. Nah, kemarin kita lihat
Guntur Romli minta pemerintah bubarkan Partai Umat. Wah, ya itulah gara-gara Partai Umat mendeklar bahwa mereka adalah partai dengan bukan asas ya, yang mengusung politik identitas. Bahkan ini sudah disampaikan sendiri oleh Yusuf Kala. Tidak ada soal dengan politik identitas. Semua orang juga menggunakan identitas. Semua orang juga punya identitas. Bahkan seluruh politikus itu akan memanfaatkan identitas Muslim untuk mendekati suara umat Muslim. Nah ini kalau frame-nya frame yang negatif, ya. Tapi kalau frame yang positif yang dimaksud oleh Partai Umat dengan politik identitasnya adalah Islam sebagai the way of life. Islam sebagai cara hidup. Sehingga apapun perilaku kita didasarkan pada ajaran yang ada di Islam. Karena Islam ini kafah, mengatur semuanya. Sampai kita mau ke toilet aja ada aturannya, ada doanya. Apalagi ngurus negara. Nah, sekarang Pak Amin bikin Partai Umat. Banyak orang simpatik kepada Partai Umat. Bahkan grassroots PAN ini sudah banyak yang menyeberang ke Partai Umat. Nah kalau sudah begitu gimana itu ya? Ingat, siapa yang kemarin dengan terang-terangan orang non-Islam siap akan berkampanye untuk Partai Umat? Rocky Gerung. Anda mau ngomong apa kalau Anda lihat begitu? Nggak ada persoalan kemudian orang Partai Umat hanya untuk orang Islam. Kan nggak ada gitu. Tapi kalau ada keinginan di antara umat Islam, nah ini keinginan bicaranya. Orang Islam ingin dipimpin oleh pemimpin yang tentu bukan hanya beragama Islam, tapi taat dalam menjalankan syariat Islam. Apakah itu boleh? Bukan sekedar boleh, bagus sekali itu. Iya. Coba kita tanya, ini fair-fair saja, ini manusiawi, ini sangat psikologis. Tanya orang di kumpulan orang-orang Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Mau nggak sih Anda dipimpin oleh presiden yang agamanya sama denganmu? Pasti mau pakai banget. Ini bukan kemudian memilah-milah. Ini hal yang wajar. Jadi kalau Guntur Romli bilang seperti ini, ya, hanya orang Islam yang berhak itu dianggap sebagai sebuah kesalahan. Ya, ngaconya luar biasa ya. Jadi Anda nampaknya mencoba untuk keluar dari sudut pandang Islam, ya, melihat dalam kacamata sekuler, ya, memulai mengatur-ngatur sampai minta pemerintah bubarkan Partai Umat. Kan goblok gitu. Oke, kita lihat lagi. Guntur juga menyebut pemahaman ngawur dari pernyataan Ketua Umum Partai Umat yang mengatakan akan menjadikan masjid sebagai basis perjuangan politik. Oh, ini justru bagus. Ya. Yang jangan itu menjadikan masjid sebagai alat untuk meraup suara umat Islam. Yang itu sudah dilakukan oleh para politikus di Indonesia selama ini. Ya tadi gitu. Yang nggak pernah ke masjid tiba-tiba datang ke masjid. Dan menjelang pemilu tiba-tiba bagi sarung, bagi Quran dan sebagainya. Tapi kalau masjid dijadikan sebagai alat untuk kita berkumpul, berdiskusi, mengungkapkan ide, gagasan untuk memperjuangkan politik di Indonesia, justru bagus. Saya pernah singgungnya di bukan video yang terakhir, video yang sebelumnya lagi. Anda kalau melihat perjuangan Partai Keadilan yang hari ini menjadi Partai Keadilan Sejahtera, sebelum menjadi Partai Keadilan, ini adalah gerakan-gerakan masjid ini. Sampai konon katanya gitu ya, sampai sembunyi-sembunyi itu ngumpul-ngumpulnya karena di bawah tekanan rezim Orde Baru. Buahnya adalah partai yang konsisten hari ini, PKS. Barangkali Anda melihat kekhawatiran itu. Sudah ada satu partai di Indonesia
yang kokoh, konsisten, istiqomah yang bernama Partai Keadilan Sejahtera ini berbahaya bagi kita. Nah, itu bahasanya orang-orang mereka. Sekarang muncul lagi Partai Umat, ini nampaknya akan seberbahaya PKS. Jadi kita harus degradasikan mulai hari ini. Barangkali begitu ya. Kacau ini ya. Dan ini tentu harus kita lawan. Nah, ini ada video apa? Label politik identitas untuk ciptakan persepsi. Ya, akhirnya politik identitas hanya menjadi sebuah alat untuk mendiskreditkan lawan. Terus berjuang dengan menjaga stamina, ya. Stamina fisik, stamina intelektual, stamina rohani, dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat.